Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursina MPD. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kota Bogor, guru SMKS Kosgoro Kota Bogor. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Gunarso dan pengajar praktik saya adalah Ibu Mustika Ningsi. Saya akan menjelaskan tentang rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Yang kedua adalah tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata nomor 1 adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah tolak ukur. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dirumuskan bersama guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk berdiskusi tentang pentingnya budaya positif dan penerapannya di sekolah dan meminta izin untuk mengadakan diseminasi kepada guru-guru. Kedua, mengajak guru-guru berkumpul untuk melakukan diseminasi dan berbagi pengalaman mengenai pemaparan dan pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta pemaparan modul-modul yang sudah dipelajari. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi guru mata pelajaran dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi bersama-sama tentang keyakinan kelas yang telah diterapkan. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya budaya positif. Ketiga, orang tua murid dalam menjalankan budaya positif. Berikut adalah rekaman kegiatan diseminasi bersama rekan guru tentang pengalaman dan pemaparan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursina. Saya di sini adalah CGP calon guru pemula angkatan 8 dari Kota Bogor. Jenjang SMK. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktu pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan SMK Kosgoro, dan yang saya hormati juga Bapak Guru dan terima kasih. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan di sini. Saya ingin sharing tentang pengalaman saya selama beberapa bulan ini mengikuti PGP Pendidikan Guru Mudra akan ke depan. Izinkan saya untuk memaparkan materi modul 1.4 pada LMS CGP
Baik, saya akan membahas sedikit demi sedikit tentang apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Dari paparan 1 modul 1.4, koneksi antara materi dengan modul-modul sebelumnya, saya akan memaparkan koneksi antara modul-modul tersebut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Pasti dalam benak Bapak Ibu bertanya, apa sih maksudnya? Kemudian penjelasannya seperti apa dan bagaimana apakah itu segitiga restitusi, apakah itu keyakinan dan apakah itu kesepakatan, apa bedanya peraturan, apa bedanya kesepakatan dan keyakinan di kelas. Baik, di sini disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan motivasi internal agar menjadi pribadi yang bertanggung. Apakah itu kebajikan universal? Yang kita tahu kebajikan itu kebaikan atau nilai-nilai sosial dan moral, etika, sopan santun, kemudian pendidikan. Baik, motivasi perilaku manusia ada 2. Motivasi datangnya dari eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal itu terbagi 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal. Kemudian kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, eksternal. Dan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa itu posisi kontrol guru? Di sini guru harus mempunyai atau memahami posisi ini. Posisi kontrol guru itu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, 3 posisi guru sebagai teman, 4 posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi Bapak Ibu diingat ya, posisi kontrol guru itu ada di mana? Tidak. Jadi guru itu sebagai penghukum seperti apa? Kemudian membuat merasa bersalah apa dan bagaimana? Sebagai teman apa dan bagaimana? Pemantau dan manajer. Harus seperti apa ketika guru itu sebagai manajer? Baik. Nah, lalu kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Kita berbicara manusia berarti berbicara tentang murid, sosok seseorang murid manusia sebetulnya, bukan bawahan kita, bukan anak buah kita, bukan kasarnya bukan bawah kita, tapi murid adalah manusia sebetulnya yang memiliki kesenangan, cinta dan kasih sayang, keluasaan dan kebebasan. Freedom, love, fun, and power. Di sini juga membentuk sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika seorang guru memposisikan sebagai penghukum, guru itu harus bisa menganalisisnya anaknya ini kebutuhannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Pasti ada kebutuhan, salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya salah satu anak yang sebut saja misalkan nakal, dia berteriak dari bisa diam, pasti ada suatu kebutuhan
Jadi jangan sampai kita menjadi hanya sebagai penghukum. Lanjut. Baik. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya menangkap pernyataan yang besar yang dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Ya, mungkin dalam Bapak apa sih untuk apa sih apa gunanya sama. Jadi untuk keyakinan sekolah dibentuk berdasarkan kesepakatan dari murid semua. Sebelum memulai pelajaran kita sepakati dulu kita mau ngapain pembelajaran ke depannya. Misalkan durasi 2 jam atau 3 jam ke depan atau mungkin dalam satu semester ini kita sepakati dulu. Kita bikin keyakinan tapi bukan kita yang membuat. Kita sepakati apa? Saya dengan cara saya membagikan satu kertas kosong kemudian mereka mengeluarkan pendapatnya kemudian keyakinannya. Contoh keyakinan kayak misalnya siswa atau murid harus saling menghargai sesama. Kemudian dikumpulkan tuh semua siswa mengeluarkan pendapatnya, keyakinannya, kemudian kesepakatannya dikumpulkan. Nanti kita fokuskan mana yang ini di antara sekian menjadi kesepakatan kelas. Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Artinya nanti ketika ada yang membuat kesalahan, dia apakah sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Nanti ditempel di ruangan. Ada 4 jam banyak kalau keyakinan. Mereka harus bisa menghafal. 1 saling menyayangi, 2 saling menghargai, 3 datang tepat waktu ke kelas, 4 mengerjakan tugas tepat waktu. Misalkan cukup seperti itu, disiplin. Tempelkan di kelas, anak langsung mengingat. Ketika ada yang membuli pun, apa hukumannya? Karena sudah melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati. Itu alhamdulillah saya sudah jalankan dan saya sudah menonton beberapa banyak siswa, anak-anaknya, kemudian akhirnya, terus karena saya bukan dalam kelas, jadi saya menuliskan di sebuah agenda yang harus saya ingat. Ketika satu kelas kelas 2, kelas 12 menyalahi aturan keyakinan, maka dia konsekuensinya adalah hukumnya seperti apa. Jadi dia sendiri yang lanjut. Nah, ini yang paling menarik dari saya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah cara upaya penanganan siswa yang bermasalah. Bukan diserahkan langsung ke siswa angkatan guru dia begitu saja. Sebetulnya itu tidak sesuai. Kita tangani. Semua guru harus punya ilmu segitiga restitusi. Bagaimana ketika menangani siswa yang misalkan bermasalah di sekolah ini, membuat konal dan sebagainya. Apa tahapannya? Kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Tahapannya, guru berperan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Apa yang disebut dengan segitiga? Karena ada 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan kelas. 3. Menanyakan keyakinan. Untuk apa tujuannya? Untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, dikaitkan dengan modul sebelumnya, yaitu dikaitkan dengan bahwa kita dihajar dan mengajar, di mana modul itu banyak sekali. Di antaranya adalah mewujudkan proses pembelajaran berpusat kepada siswa, kemudian bagaimana membuat siswa itu bahagia, senang belajar. Jadi ketika belajar juga merasa senang, bukan merasa takut, bukan merasa panik, bukan merasa disuruh, tapi dengan penuh kesadaran diri dia itu senang belajar dengan kita. Kemudian mulai dari peran guru penggerak
Pendidikan menurut filosofi yang dari salah satu. Pendidikan menuntun segala kekuatan moral yang ada padanya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan seluruh dunia. Bayangkan Bapak Ibu, kita sebagai guru bagaimana mengupayakan usaha murid-murid kita itu harus merasa bahagia ketika berada di sekolah, ketika bertemu dengan kita, ketika bertemu di kelas. Nah, apa kaitannya dengan budaya positif? Budaya di sekolah dapat ditumbuhkan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Motivasi linguistik yang dibangun melalui pemecahkan masalah secara mandiri melalui strategi resolusi dapat mengembangkan kodrat baik pada murid yang akan menentunya mencapai keselamatan dan kebahagiaan sedunia. Luar biasa ya. Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu siang ini ngantuk ya, kemudian lelah mungkin, banyak tugas juga. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruangan ini. Saya mau sekarang saya pengen ngomong sama Bapak Ibu. Ya, sama seperti ini aja. Tepuk semangat. Bagaimana ketika memimpin sebuah pembelajaran yang sudah mendesain metode, model, dan sebagainya. Menjadi coach sebagai guru lain, arti coach di sini artinya di dalam sebuah komunitas seperti di sekolah itu tidak ada lagi bermusuhan. Artinya itu saling terbuka, sharing, mengajak hal yang positif. Jangan terlalu sendiri formal dalam misalnya ngobrol atau dari kita mengajak teman-teman ke arah yang positif. Artinya apa? Mengajak perubahan. Bapak Ibu, sekarang waktunya berubah. Ubahlah miskonsepsi yang dulu metodenya hanya ceramah mengajar, digali lagi teknik-teknik pembelajaran, metode pembelajaran yang terbaru ataupun yang sudah dijalankan oleh teman-teman yang lain. Jadi saya namanya berbagi arti baik. Bisa kayak kalau ngajarin itu gimana tapi kayak begini. Nanti bisa diterapkan ke materi yang baru untuk belajarnya. Itu bisa untuk mendapatkan pengetahuan. Mendorong kolaborasi. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tahu bagaimana caranya untuk supaya inovatif, kata inovasi itu tidak akan muncul kalau tidak ada terjadi kolaborasi. Kerjasama dengan teman-teman yang lain. Kolaborasi kan ada foto, musyawarah dulu mata pelajaran. Kalau mau di MPMP, teman-teman bukan sejawat di sekolah. MPMP ini misalnya sudah saya bisa ada dua dan dia saling berkolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, jangan merasa bahwa murid itu di bawah kita, bahwa Anda itu guru itu di kelas hanya memerintahkan mereka. Mereka punya kesempatan menjadi pemimpin. Explore kepemimpinan mereka, misalnya dari ketua kelas, biologis atau ketua kelompok, ya. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid. Menggerakkan komunitas praktisi. Bagaimana ketika menggunakan komunitas praktisi, misalnya saya menggunakan saya itu kegiatan ini, saya itu melakukan ini, komunitas ini bergerak di publik, pengetahuan dalam komunitas itu sangat luas. Nah, apa sih kaitannya dengan budaya positif seperti itu? Nah, guru penggerak
yang satu dibuka, saya menjadi paham tentang konsep-konsep budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, teori posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan etika restitusi. Seluruh konsep ini harus benar kita pahami untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah dengan kolaborasi seluruh warga sekolah. Hal yang lain luar biasa ya. Pertama, tidak semua murid harus diselesaikan sendiri oleh guru. Namun, guru hanya membantu murid menemukan masalahnya sendiri dengan pendekatan studi dan diskusi. Saya akan jabarkan bagaimana sih, apa sih contohnya, seperti apa sih. Saya sudah mempraktekannya ketika menangani ada permasalahan siswa dengan mengikuti pendekatan studi dan diskusi. Kemudian, nah ini yang paling penting, pemberian reward itu biasanya menilai justru dapat mengalihkan kreativitas, bersifat menghukum, merusak hubungan dan mengurangi kecepatan. Dan yang ketiga, ternyata posisi kontrol sebagai teman kurang tepat juga untuk guru, karena murid hanya akan bergantung pada guru tertentu saja. Ini saya baru paham. Saya dulu memang menganggap bahwa gimana ya caranya anak-anak supaya senang, supaya bahagia, senang melihat kita bergaul. Akhirnya saya ceritanya berusaha untuk menjadi teman mereka, melakukan dan lain sebagainya, posisi sebagai teman, bahasa sebagai teman. Tapi ternyata tidak baik juga. Kita sebagai sebagai teman kurang tepat untuk guru, karena guru hanya akan bergantung pada guru tertentu saja. Ya mungkin ada salah satu contoh dari kita lebih akrab gitu. Si guru dia murid itu ukuran sama satu guru, karena guru yang satu ini komposisinya sebagai ke guru yang lain dia tidak mau, karena dia tidak punya kontrol sebagai teman seperti yang si guru yang satu. Akhirnya murid itu memilih, enggak, saya mau ngobrol sama murid itu harus lebih asik, harus guru itu bisa jadikan teman di sini. Itulah kenapa tidak boleh kita sebagai guru, sebagai teman, karena nanti siswa itu akan bergantung pada guru tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada saat berpikir Anda dalam menciptakan mobil kelas atau sekolah Anda setelah kembali menemui? Nah, perubahan yang terjadi penerapan posisi kontrol dan pemberian menjadi manajer. Yang paling bagus untuk tepat posisi kontrol guru, bukan dia sebagai guru, bukan dia sebagai teman, melainkan sebagai manajer. Yang paling tepat guru itu harus bisa sebagai manajer. Ya, kemudian mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, apa bedanya untuk peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu yang sudah kita buat, anak itu harus mengikuti. Ini loh peraturannya. Tidak ada nanti kawan-kawan. Itu sebetulnya peraturan. Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan, tidak boleh menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Peraturan. Tidak boleh memakai celana yang misalkan yang terlalu ketat dan panjang dan yang laki-laki terlalu ketat. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan itu harus disepakati dulu sama siswa.
bahwa tidak masalah kok diberikan satu terus 10 besar, saya kok 5 besar, 3 besar. Ternyata itu jadi memberikan dampak yang negatif. Penghargaan itu, oke, siapa yang misalnya ya, siapa yang sudah mengerjakan tepat waktu atau belum semua, nanti ibu akan berikan nanti ibu akan berikan sesuatu hadiah buat kalian yang sudah menyelesaikan tugas. Saya pikir itu bagus ya untuk respon, untuk menandatangani. Terus kira-kira ternyata tidak. Apa dampaknya? Anak itu akan berkelanjutan. Yang pintar, yang merasa enggak saya nggak bisa. Akhirnya terjadilah ada dia. Makanya kita sebagai ibu harus belajar beradaptasi, pembelajaran berdiferensiasi. Pembagian tugas itu tidak satu, karena kemampuan siswa-siswi kita ini tidak. Gaya belajar berbeda, minat berbeda. Itulah gunanya kita sebagai guru harus menggunakan atau memberikan tes awal, assessment awal evaluasi awal. Kemudian selanjutnya yang saya rasa sedikit bagaimana sih membuat sebuah assessment awal itu seperti apa sih? Saya harus gimana? Iya, saya harus memecahkan masalah siswa tidak bagi sendiri, namun bersama siswa membantu memecahkan, menemukan solusi sendiri berdasarkan sudut pandang. Saya berpaham. Ketika siswa-siswi kita mendapatkan masalah, kita langsung menunjuk, kita langsung menjudge anak ini salah. Itu akan mengawal positifnya siswa, positifnya anak kita. Jadi kita ngobrol memecahkan masalah. Jangan dulu langsung kasih ya. Jangan langsung orang tua. Ada tahapannya. Itu tadi ada seks, ada contohnya. Bagaimana kalimatnya, mengungkapkan seperti apa. Tidak harus langsung menghukum. Kamu pokoknya diskors. Kamu pokoknya besok orang harus datang. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ada tahapannya. Seperti dengan sidik-sidik. Lalu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait menerapkan konsep-konsep ini dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Nah, saya berdasarkan pengalaman. Hal yang pernah saya alami adalah saat menangani kasus perkelahian antara siswa dan kelas saya. Saya mencoba menerapkan pendekatan sidik dan diskusi, menanyakan akar permasalahannya dan membantu siswa mencari solusi dan menanyakan keyakinan kelas apa yang harus dilakukan. Saya garis bawahi ya, membantu siswa mencari solusi, bukan menentukan solusi bersama-sama. Contoh ungkapannya membantu siswa mencari solusi adalah misalnya kalimatnya, udah karena kamu mengakui sama-sama, hukumannya kamu gimana konsekuensinya kamu akan begini. Jadi kamu sendiri. Baik bu, kalau saya salah saya akan saya berbeda. Jadi dia sendiri yang menyadarkannya. Guru hanya membantu, bukan langsung menjudge, bukan menentukan solusi. Udah, mulai sekarang kamu harus minta maaf sama teman-teman. Tidak. Ya, harus jadi cuma membantu mencari solusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ya senang karena dapat dengan mudah menyelesaikan masalah siswa tanpa harus menyalahkan atau mencari yang salah. Sebenarnya siapa sih yang salah? Yang salah tidak seperti itu. Jadi mencari solusi dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, saya juga lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Ya, jadi lebih ke bagaimana menangani masalah itu harus seperti
senyum, sopan santun, etika. Saya yakin semua guru mengajarkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa saja? Dia bersikap jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Kemudian serta keyakinan kelas yang dibangun bersama. Mari saya jelaskan sedikit keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, untuk kelas ini keyakinan sudah terbentuk. Ada berapa sebenarnya? Apakah masih ingat? Mungkin tadi. Ingat Bu, ada berapa? Ada 4 Bu. Apa saja salah satunya? 1. Saling menghargai. 2. Saling menyayangi. 3. Tepat waktu mengerjakan tugas. Oke. Nah, ketika mendapat masalah yang tadi solusi ada siswa yang terluka karena membuli, karena mendorong misalnya, berkata kasar dan sebagainya, tanyakan ke siswa kita, kamu masih ikut nggak kesepakatan dia mungkin nama dia tuh tempatnya itu saya menyampaikan perbuatan kamu itu apakah bertentangan dengan kesepakatan kita keyakinan yang kita sepakati? Pasti sudah menyalahi keyakinan sudah disepakati. Udah, ibaratnya itu kartu as buat kita. Mereka yang membuat, ini masuk ke orang. Tidak lantas menjudge sekali lagi, tidak menjudge oleh mau orang tua. Kita bertahap menangani. Nah, adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai teman dan membuat merasa bersalah menjadi posisi sebagai guru sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, gimana sih? Udah tahu anak kamu sih, kamu tahu kan? Membuat merasa bersalah. Misalnya, guru itu datang ke kelas, kemudian ada tamu kedua, diberikan waktu. Oke, anak-anak nanti ibu ada keluar dulu, ada tamu. Kalian silakan kerjakan tugasnya ya. Ibu sebentar keluar dulu. Masuk lagi. Tidak ada anak yang mengerjakan tugas. Kadang emosi nama. Udah jadi nama apa ini? Buat lah. Kalau dengan nada yang nada tidak bisa mengontrol sangat stres dan emosi. Kemudian ngomong ini, tolonglah, bantulah ibu. Jadi mengolah, namanya pembuat rasa bersalah, tolong ibu. Kalian mau kan bantu ibu, jangan bantu tugas. Nanti kalau kalian tidak mengerjakan tugas, ibu lagi fokus sama kepala sekolah, gimana? Nanti kepala sekolah nggak kayak gitu. Masa kalian nggak sama ibu? Itu tuh nggak baik. Sifat kontrol guru seperti itu tuh nggak bagus. Kurang. Jadi masih sebelumnya kalau tidak dibuat pemerintah mengatakan supaya tidak itu sama jadi lebih baik itu sebagai manajer dan kita harus stay grow oleh dalamnya itu ada di kompetensi aspek sosial emosional. Bagaimana manajemen diri, kesadaran diri, ada beberapa ada 5. Jadi masuk ke kompetensi sosial dan emosional. Lanjut. Ya. Sebelum pelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah pelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Karena kalau saya tidak tahu bahwa posisi kontrol itu ada 5, ya, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan teman. Jujur memang selama pengalaman saya di sini, saya berusaha menjadi teman dan teman. Sebagai teman itu apa? Gimana ya? Karena prinsip saya itu bagaimana supaya anak ini diam, bagaimana supaya anak ini nurut, bagaimana supaya anak ini mengerjakan. Dengan berbagai macam cara saya lakukan. Yang pertama, kemudian memantau, hanya memantau
Saat itu perasaan saya merasa benar-benar dengan tindakan yang saya berikan kepada diri saya, walaupun hasilnya mungkin tidak seperti itu. Awalnya jadi saya merasa tidak masuk, tidak ada yang mengalami saya. Tapi oke, setelah saya mempelajari modul ini, ya ini sebelumnya ketika pribadi saya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya tidak hanya sebagai transfer materi, tidak memandang satu siswa itu manusia yang manusia yang punya hati, perasaan, dia juga butuh lima kebutuhan. Karena pada waktu itu pasti ada faktor lain yang dia belum dapatkan kebutuhan. Ya, sebelum belajar ini, karena ada beberapa segitiga diskusi ketika mereka pernah jika iya, apa mana yang Anda sampaikan bagaimana. Sebelumnya sih saya pernah tidak sadar menggunakan konsep segitiga. Pernah memang pengalaman pribadi dengan saya penasaran, karena saya mengajar di satu sekolah yang ya udah dibilang banyak sekali permasalahan, dan saya tidak tahu namanya waktu itu segitiga apa itu saya menggunakan apa itu. Jadi saya mengajak teman-teman tentang sejarah itu. Semua guru mapel adalah guru BK. Dulu sebelum di Merdeka Belajar, saya sudah belajar teman-teman masih jalan ketika kelas 10 kuliah dan saya lihat situasi sekolah dan siswa. Jadi saya pikir guru itu mempunyai ilmu BK. BK itu tidak hanya BK oleh hanya satu guru saja BK. Masuk ke ruangan BK pasti anak yang bermasalah. Padahal tidak seperti itu. Masuk ke dalam ruangan BK itu untuk ngobrol, menggali informasi, minat, daya, dewasa, ya, dan kemudian menambah pendekatan lebih ke personal, ya. Kemudian ya tahapannya tidak berurutan sih. Saya tidak tahu tahapannya seperti apa. Sebagai teman yang memvalidasi tindakan dan menstabilkan kesalahan. Apa sih Bu yang dimaksud dengan menstabilkan kesalahan, memvalidasi tindakan dan menstabilkan kesalahan? Contoh, ketika ada dua anak yang bertengkar, yang satu misalnya membuli, kan kalau membuli itu pasti nggak diam ya, dia pasti melakukan balasan. Ketika hal itu terjadi, kita kumpulkan berdua, bertiga, kita tanyakan, divalidasi dulu tindakan yang menstabilkan. Ini kan gini-gini, si A-nya membalas, si B-nya begini. Kalimatnya begini. Oh gitu. Kalau ibu di posisi kamu, itu sih. Bahkan mungkin ibu bisa berbuat lebih dari yang kamu lakukan. Itu kamu beruntung ya, kalau sih kamu melakukan hal yang berbeda. Misalnya yang dorong atau jatuh, sampai dia mudah-mudahan. Anda sebenarnya bisa kan melakukan hal ini? Ya bisa aja kamu dorong
tidak sampai punya keyakinan karena saya tidak tahu apa itu keyakinan kalimatnya kan. Nah, jadi sebelumnya saya sering meminta murid untuk melakukan tindakan yang saya benar dan tidak memahami dari murid. Itu kan jadi merasa kayak saya itu lebih tua dari kamu, kamu itu murid, saya itu guru. Jadi saya berhak menentukan yang baik buat kamu. Di sekarang yang sekarang tidak seperti kita. Kamu sudah tahu salah. Kita udah gini aja. Kamu mulai sekarang dari mana itu? Dia anakku jadi merasa bukan punya, tapi dia merasa bahwa dia ini. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam ini, ada hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif bagi masa sekolah. Nah, hal yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak dan seluruh warga sekolah. Juga berbagai sarana dan prasarana yang guna terwujud budaya positif yang nyaman dan menyenangkan bagi murid khususnya bagi warga sekolah. Ini berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah. Sudah sampaikan mungkin? Ya. Pak Ibu, mohon maaf apabila penjelasan saya mungkin ada sedikit atau banyak mungkin yang Bapak Ibu tidak paham atau mungkin saya kecepatan. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk menanyakan satu saja, menanyakan apa saja yang tadi saya jelaskan. Jadi bisa saya langsung jawab. Ada Bapak Ibu yang menanyakan? Saya deh. Mangga. Saya belajar bahasa Arab Solo di dalam studi bahasa Sunda. Entah saya kurang mendengar atau bagaimana tadi ada kasus ketika si guru minta izin untuk keperluan meninggalkan kelas dan anak diberikan tugas. Tadi ibu mengatakan bahwa ketika anak tidak melakukan tugas itu kita jangan menulis gitu ya. Satu, kita jangan menulis dan yang pertama itu jangan menjas ya kan. Nah ini pertanyaan saya, jadi harus seperti apa? Nah, kan dulu apabila kita ada situasi seperti itu. Tadi entah tadi saya katakan entah saya tidak minat atau bagaimana, itu saya tidak menemukan jawaban dari ini. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya mungkin sebelum menjawab, saya akan memberikan sebuah tayangan tentang penerapan segitiga eksekusi. Baik, apa itu segitiga eksekusi? Yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat merasakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana tahapannya? Apa disebut dengan segitiga restitusi? Baik, yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan jelaskan bagaimana. Kan pertanyaannya bagaimana kalau ada kasus itu, tahapannya seperti apa? Pertanyaan yang luar biasa. Oke, yang pertama, ya, ini dia. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimat ini adalah hanya sebagian contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Di tahapan penyelesaian permasalahan siswa itu yang pertama menstabilkan identitas. Satu, contohnya berbuat salah tidak apa-apa, itu manusiawi, itu wajar. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi jangan langsung menyalahkan kamu tuh sebenarnya gak baik seperti itu. Kamu menyalahi aturan yang sudah ditentukan sama anak sekolah. Kamu punya etika nggak sih? Udah, ya. Dari nada, intonasi,
kalimat ini untuk menstabilkan identitas. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu di sini ingin mencari solusi. Kan biasanya kalau berantem dua anak itu kan yang ini semuanya merasa benar, semuanya merasa benar. Nah itu boleh menggunakan kalimat ini. Kemudian setelah didengarkan anak itu, kita bisa bilang kamu benar kok nggak salah. Iya benar, kamu punya saya, kamu bilang saya, kamu masa saya benar. Jangan, saya nggak boleh begitu. Kalimatnya boleh pakai ini, kamu benar kok nggak salah ini. Atau apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk jadi teman sendiri? Nah, ini sebelum saya jelaskan ke tadi pembicaraan juga ya. Kemudian tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kalimatnya. Berikut kalimat-kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kayak tadi saya jelaskan. Dia hanya mendorong kembali lebih dari itu. Mendorongnya sampai jatuh. Dan yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal. Jadi untuk kesalahan itu jangan sengaja. Pasti ada alasan kenapa. Boleh menggunakan kalimat. Atau kamu waktu bangga pada diri sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya menerima orang tuanya, kemudian tidak dirimu melakukan hal yang kasar. Kasih kalimat ini juga. Dia langsung bilang, kamu boleh memanaskan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dia akan berkata, bukan menggunakan yang salah dari sini, tapi menambahkan sikap yang baik lagi. Dia kemudian yang ketiga, nah ini dia yang tadi saya bilang. Keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu tahapannya. Nah, mengenai kasus yang ditanyakan ke Bida, ada siswa yang izin keluar, itu beda? Bukan. Kasus ibunya kan, punya kasus ibu ada tugas guru meninggalkan kelas, lalu memberikan tugas kepada anak. Ketika ibu masuk, ternyata mereka tidak mengerjakan tugas. Ya, dan tadi ibu mengatakan hindari sikap mengemis kepada anak, ya kan? Yang pertama itu jangan berjas. Nah, yang saya tanyakan, jadi solusinya seperti apa? Bagaimana? Tidak ada alasan kita seperti senang ya sama murid. Nanti gimana sih? Terus saya sama ibu sampai kamu lagi menyesakan ya seperti itu. Atau misalkan, kamu gimana sih? Kan itu ya sekarang ada perbedaan. Yang menurut mengikuti berdasarkan segitiga diskusi ini. Jadi kalau menurut saya dari kasus tersebut, sebelumnya kelas itu kita makanya dari awal pembelajaran kita buat kesepakatan dulu yang untuk sebagai landasan hukum gitu maksudnya pelajaran. Jadi dalam berlangsungnya pelajaran saya ada keyakinan sudah kita sepakati. Apa saja? Misalnya mengerjakan tugas ketika melakukan atau mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Itu sudah dijelaskan di situ. Nah, sebelumnya kita sudah sepakatkan kalimat ini menurut yang ini sepakat bu. Benar ya, bukan ibu yang memberikan peraturan, tapi disepakati dulu. Mengerjakan tugas. Konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan tugas ketika ibu berikan tugas itu? Dia sebutkan sendiri, ya bu saya akan apa, tak akan
kalau saya pengalaman saya di bidang ketika itu ya saya biarkan, saya tidak pernah, saya juga tidak mengeluh gitu ya ke siswa. Sering saya pernah terjadi di kelas saya seperti itu. Yang saya lakukan, saya diamkan, saya duduk di tengah, saya ajak ngobrol sama mereka. Itu bukan rekayasa saya, tapi memang based on my true story dan pengalaman yang saya. Saya duduk di tengah, saya diam, saya tanya, kenapa kalian tidak pakai yang terus? Kan itu lah. Nadanya saya begitu. Dan pengalaman saya kalau banyaknya di sekolah yang berbeda ulang, sendiri ya, laki-laki yang kalau dari satu di sekolah satu dari 20 di sekolah bayangkan. Tapi ketika mereka saya masuk, saya diam, saya begini, saya lihatin mukanya satu-satu, tapi tidak sama juga, begini juga. Mereka diam, terus saya tanya, ini mereka yang saya memang ini bukan yang saya ini berbeda. Saya tanya sama mereka, kenapa alasannya? Ini kan gini, pasti banyak kan alasannya. Kan alasannya. Dia dari itu saya tuh dari mau dari, tapi kalau teman-teman mau dari, ya udah saya punya teman jadi dia lebih males. Ada aku lagi. Setelah itu saya refleksi, setelah itu saya tanya belajar saya sendiri. Gimana ya saya pelajari kalau saya ada tugas? Saya banyak kamu banyak yang ada yang bertemu dengan saya. Kalau saya belajar sebentar, itu saya sering. Saya refleksi oleh kali kalau saya ulang dulu saya strategi saya kasih belajar kelompok saya kelompok, tapi dalam kelompok itu semuanya harus karena saya belajar bahasa, bagi saya belajar bahasa yang bicara, jadi satu grup itu empat-empatnya harus bicara. Ketika saya keluar, saya sudah siap. Beberapa minggu yang lalu terjadi. Jadi ada tugas presentasi, saya kasih waktu keluar karena ada tamu. Saya kasih kesempatan, panas semua ini. Kok saya ngerjainnya di salah satu ruangan panas. Jadi gimana? Karena kesepakatan bersama awalnya itu
Davisa dan Dinda, tadi Ibu dengar ada keributan yang terjadi di kelas pada saat jam istirahat. Coba ceritakan, ada apa sebenarnya? Sampai terdengar ada yang menangis segala. Kenapa? Jadi gini Bu, saya kesel banget sama Dinda. Dia nggak pernah mau ngerjain tugas sekolah. Terus juga alasannya nggak jelas, sedangkan tugas itu harus segera dikumpulin. Oh begitu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah sekarang tolong ceritakan, kenapa Dinda tidak mau mengerjakan tugas kelompok? Pasti kamu ada alasannya kan? Iya Bu, sebenarnya bukannya aku nggak mau ngerjain tugas kelompok, tapi tuh ibu saya lagi sakit Bu di rumah, nggak ada yang jagain, dan juga saya harus ngerawat Bu. Oh begitu. Nah untuk Davisa, tahu kan alasannya Dinda kenapa nggak mau mengerjakan tugas? Nah kamu pasti punya alasan. Kenapa sampai kamu melakukan itu tadi ke Dinda? Ya Bu, tapi masalahnya tugasnya tuh harus dikumpulin 2 hari lagi. Sedangkan kita belum ada persiapan apa-apa. Jadi saya harus jawab apa ke Bu Marcel tentang tugas yang belum selesai. Begitu. Baik kalau begitu. Nanti coba kamu temuin Bu Marcel, coba bicara untuk menambahkan waktu pengumpulan tugasnya. Kamu bisa melakukan itu? Bisa Bu, nanti akan saya coba bicara ke Bu Marcel. Baik. Nah sekarang apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Davisa, Dinda? Mungkin aku mau coba bicara ke ibu saya buat minta izin buat ngerjain tugasnya lebih dahulu supaya cepat selesai. Oke, bagus. Sebelumnya saya minta maaf ke Dinda atas sikap yang mungkin berlebihan. Oke, bagus. Ibu senang dengarnya. Kamu boleh pertahankan sikap baik kamu ya, dan kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sekarang coba ingat-ingat. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang harus dijalankan yang sudah kita sepakati bersama-sama? Apa saja nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Davisa? Saling menghormati. Dinda? Memaafkan dan berdamai. Satu lagi Bu, Ya? berkata jujur lebih baik daripada diam. Oke, bagus. Kalau begitu, boleh kalian sekarang ke kelas lagi dan Ibu tidak mau mendengar ada keributan lagi ya di kelas ya. Dan semua tugas harus sudah dilakukan. Baik, sekarang silakan kamu ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Herdinda. Saya dari kelas 12 Broadcasting. Saya senang dan lega ketika saya sudah membicarakan ini kepada guru saya. Halo, saya Davisa dari kelas 12 Broadcasting. Saya merasa senang telah berdiskusi dengan Ibu Guru dan kita jadi mengingat lagi keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Bye-bye. Tebe, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas kalau kamu tadi bertengkar ya sama Irfan. Iya Bu, tadi saya kesel sama Irfan soalnya dia selalu ngadu ke guru kalau misalnya saya ada salah. Oh begitu, ya Ibu mengerti. Kamu pasti kesal sama teman kamu itu kan? Karena selalu mengadu ke guru. Iya Bu, dia kayak anak kecil aja suka ngadu ke guru. Nah terus apa yang kamu lakukan nanti ke Irfan? Saya kesel Bu, karena dia selalu ngasih tau ke guru kalau misalnya saya main HP di depan toilet. Terus saya kesel ke dia, saya dorong dia deh. Oh gitu sampai terjatuh ya? Iya Bu. Oh begitu. Ya Ibu paham. Tapi kamu sebenarnya bisa lebih melakukan itu kan ya? Bisa Bu. Nah, misalnya memukul, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tidak Bu. Baik. Nah sekarang ya terima kasih kamu sudah mau mengakuinya. Nah sekarang apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan meminta maaf ke Irfan Bu, dan saya juga mengaku kalau misalnya saya salah. Baik. Terus apa lagi selain itu? Dan saya tidak akan membawa HP dan memainkannya di depan toilet Bu. Baik. Nah menurut kamu kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas apa nih? Tidak boleh menghakimi sendiri Bu, lalu tidak boleh main hakim sendiri.
Baik, berarti kamu tahu dong konsekuensinya. Kamu berarti harus memperbaikinya gimana? Saya akan minta maaf Bu ke depan karena saya tadi sudah main hakim sendiri ke dia. Iya, bagus itu pertahankan sikap baik kamu itu minta maaf, tapi Ibu mau kamu tambahkan lagi sikap baiknya ya. Iya Bu. Ya udah, Ibu harap tidak akan ada lagi cerita seperti ini ya, dan Ibu harap kamu bisa lebih dewasa lagi bersikap. Kalau kamu salah, meminta maaf sangatlah mudah, tapi yang paling penting kamu harus bisa menjalankan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama ya. Iya Bu. Udah, sekarang kamu kembali lagi ke kelas ya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Syed Rahman dari kelas 12 Broadcasting. Di sini saya merasa bangga